Lebih dari 120 konflik antar warga dan perusahaan sawit terjadi di 17 provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Semua protes ini terkait dengan plasma. Namun, pelaku industri, setidaknya perusahaan sawit yang diwakili oleh Gapki, mengaku tak ada konflik berkaitan dengan plasma. Selama ini saya merasakan dan laporan-laporan dari anggota, itu mereka tidak ada masalah dengan masalah plasma. Proyek investigasi selama 2 tahun yang dilakukan oleh BBC, The Gecko Project, dan Mongabay menemukan ribuan keluarga Indonesia dapat kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena perusahaan dituduh telah gagal menyediakan plasma. Ya kalau bahasa kerennya ya apa? Oligarki semakin kuat. Ya. Oligarki semakin kuat, kapitalisme ekstrim semakin kuat. Pada awal industri sawit berkembang di 1980-an, perusahaan yang berpartisipasi dalam skema yang didukung pemerintah didorong untuk menyediakan hingga 80% dari area perkebunan mereka untuk petani plasma. Selama 25 tahun kemudian, situasi berubah secara bertahap. Sampai pada 2007, aturan baru mewajibkan semua perusahaan sawit menyediakan area yang jauh lebih kecil sebagai plasma, hanya 20% dari total wilayah perkebunan mereka. Di awal, masyarakat itu selalu dijanjikan yang baik-baiknya. Misalnya, plasma, akan diberikan plasma atau tanah ya untuk dikelola. Masyarakat memberikan tanahnya di yang strategis ya. Nah, tukarannya nanti plasmanya itu bukan di tanah yang masyarakat serahkan, tapi itu diberikan di tempat yang lain, di lokasi yang lain. Dan plasma ini kan tidak adil ya. Selain tidak adil, tempat tidak strategis, kemudian tidak didukung penuh oleh perusahaan ya, untuk misalnya membangun plasmanya dengan baik. Januari 2017, suku anak dalam atau orang rimba tebing tinggi membakar kantor perusahaan sawit dan merusak properti mereka. Kami demo, datanglah berkumpul, jadi datanglah ke PT Longsum, membakar pos Longsum, kami nuntut hak kami, nuntutlah hak kami, lahan kami. Lahan kami kan diambil oleh PT Longsum. Malam harinya, polisi datang ke rumah-rumah menangkapi warga yang diduga terlibat rangkaian aksi tersebut. Sekitar 45 orang dipenjara, termasuk Lina. Habis maghrib kan kami lagi di situ, kan lagi di kamar. Nah langsung adalah dobrakan. Polisi langsung masuk ke rumah, banyak orangnya, orang 7 apa orang berapa kan, langsung masuk kamar. Di kamarnya adalah orang 5, langsung nangkap kami. Warga menuduh PT Landen Sumatera, perusahaan itu tidak menyediakan plasma sawit yang telah mereka janjikan. Setelah tanah lahan 2.500 hektar itu diserahkan kepada perusahaan, tapi nyatanya nggak ada dikembalikan lagi ke kami, sudah diambil semua maksudnya. Janji ini tadi bohong gitu. Investigasi kami menemukan kekecewaan orang rimba ini juga dirasakan warga di berbagai tempat lain. Menggunakan data milik pemerintah sendiri yang tersedia dari Kementerian Pertanian, BBC, The Gecko Project, dan Mongabay memperkirakan perusahaan-perusahaan sawit swasta telah gagal menyediakan ratusan ribu hektar plasma sejak 2007 saja, ketika plasma secara hukum wajib diberikan. Pertama karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah. Kalau pemerintah tegas, tentu perusahaan akan menjalankan. Gitu. Kedua ya ujung-ujungnya namanya perusahaan-perusahaan besar ya serakah itu makanya harus diatur dengan undang-undang.
Sementara, 65 miliar dolar atau 933,5 triliun rupiah keuntungan global per tahun dari industri ini termasuk dari sawit yang ditanam di lahan yang seharusnya diberikan pada warga sebagai plasma menurut regulasi pemerintah, sebagian besar mengalir ke perusahaan. Melalui perkebunan sawit, perusahaan membawa janji untuk mensejahterakan suku anak dalam. Tapi lebih dari 2 dekade, inilah yang mereka dapatkan. Ibu, ini lagi cari apa? Kadang-kadang dapat 5 kilo, 10 kilo pekondolan tuh Pak. Sekarang ini 1 hari dapat sebegitu. Itulah dijual untuk cari makan anak-anak kami sehari-hari Pak. Tahun 1995, London, Sumatera mendekati para tetua di desa orang rimba. Dalam skema yang kini disebut plasma, mereka akan mengambil 2.500 hektar tanah adat dan sebagai gantinya, orang rimba akan mendapatkan 1.400 hektar tanah yang ditanami sawit. PT Lonsum siap untuk membangun hak-hak masyarakat itu dan nanti menjadi mitra kerja. Sekarang, kebun sawit London, Sumatera terbentang ribuan hektar dengan pohon-pohon menjulang yang menghasilkan buah emas. Begitu sawit disebut karena harganya yang tinggi. Sementara orang rimba kehilangan seluruh tanahnya. Dulu saya pernah tinggal di sekitaran sini lah, di daratan ini. Terus kalau mau ke sungai, itu sungainya di sana. Dulu ini tempat tinggal kita dulu waktu masih kecil dulu ini. Selama 3 generasi terakhir, orang rimba hidup menumpang di kebun orang, belasan kilometer jaraknya dari tempat tinggal Matyadi dulu. Kami mengungsi di sini karena terusir oleh perusahaan. Kami harus hidupnya seperti ini, pindah kayak gini. Untuk menuntut kembali haknya atas lahan yang dijanjikan sebagai plasma, orang rimba telah berdemo sejak 2001. Sampai dengan puncaknya tahun 2017, terjadilah demo besar-besaran yang sampai adanya pembakaran pos-pos yang di belakang kita di sini. Kejadiannya kemudian ada kantor, termasuk pos-pos yang di sini dulu sempat dibakar oleh keluarga besar suku anak dalam, mungkin saking emosinya. Pada 2013, konflik orang rimba dengan London, Sumatera ditengahi oleh DPRD Musirawas. 2 tahun setelahnya, perusahaan sepakat mengganti lahan plasma, tapi janji ini tak kunjung dipenuhi. Hingga pada 2017, DPR memberi ultimatum agar London, Sumatera mengembalikan tanah adat orang rimba atau memberikan kewajiban plasma. Kita udah tegas, kita udah keras, sampai sekarang masih belum beres. Dari 2.500 hektar, akhirnya menjadi problem 1.400 hektar, yang baru selesai ya mungkin sekitar 400-an, itu pun belum tuntas. Nah, ini Pak Ilham, ini unit kita. Alat-alat berat ini sudah disiapkan untuk membuka lahan pengganti sebagai tahap pertama seluas 401 hektar. Tapi biaya pembangunan kebun dan pembebasan lahan yang dikeluarkan perusahaan bisa jadi dibebankan kepada orang rimba dan kemungkinan menjadi utang bagi mereka. PT PP London Sumatera Tbk adalah anak perusahaan Indofood Agri Resources yang dimiliki oleh Salim Group, salah satu perusahaan terkaya di Indonesia. BBC, The Gecko Project, dan Mongabay telah menghubungi perwakilan Lonsum dan Indofood Agri Resources untuk wawancara dalam berbagai kesempatan, namun kedua perusahaan menolak permintaan kami. Tetapi yang kita minta adalah pertama serahkan tanah itu kepada suku anak dalam tanpa syarat apapun. Jalan kedua yang terbaik adalah bentuk 20% plasma. Gitu. Tapi tanpa dibebani biaya segala macam. Akhirnya seumur hidup mungkin 2-3 keturunan nggak kebayar tuh. Ketiadaan data yang komplit dan komprehensif membuat analisa permasalahan plasma yang akurat dalam skala nasional tak mungkin dilakukan.
Meski begitu, di Kalimantan Tengah saja, data pemerintah daerah mengindikasikan kekurangan plasma mencapai 100.000 hektar, setara dengan 3 kali luas Surabaya. Padahal Kalimantan Tengah hanya menyumbang 1/5 dari jumlah total perkebunan sawit milik korporasi swasta di Indonesia. Kami memperkirakan warga Kalteng kehilangan lebih dari 90 juta dolar atau 1,2 triliun rupiah per tahun karena perusahaan sawit tidak memenuhi kewajiban hukumnya menyediakan plasma. Sementara itu, analisis kami terhadap data milik Kementerian Pertanian yang dibagikan kepada kami pada 2021 dan dikritik tidak lengkap dalam audit BPK mengindikasikan kekurangan plasma di seluruh Indonesia luasnya bisa berkali-kali lipat jumlah itu. Sementara itu, di lapangan, konflik terus meletus. Penelitian lain pada 2021 menemukan dari 150 konflik lahan antara warga dengan perusahaan sawit di 4 provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, sebanyak 57% terkait plasma. Dalam semua kasus ini, 42% warga atau 789 orang ditangkap polisi. Seperti yang terjadi terakhir yang saya lihat di Kabupaten Buol misalnya kan, karena konflik itu perusahaan kemudian melibatkan polisi dan tentara dan mereka dikriminalkan gitu. Terus kemudian sudah menyerahkan lahan, kebunnya dapatnya cuman kecil, nggak ada hasilnya pula. Jadi bagaimana petani nggak marah gitu, masih nggak marah aja udah untung gitu. Tapi ini kan kalau petaninya lahannya masih banyak dan dia masih punya sumber kehidupan yang lain, nggak masalah. Masalahnya kan dia udah nggak ada apa-apa gitu. Dan banyak dari antara mereka plasma itu menjadi harapan untuk mereka bisa mendapatkan sumber ekonomi gitu kan. Protes bukan hanya dilakukan oleh warga yang tak menerima plasma. Penelitian kami mengungkap sejak 2010, 62 perusahaan sawit telah menerima tuduhan memberikan bagi hasil plasma yang sangat rendah dan tidak transparan dengan alasan, salah satunya rahasia perusahaan. Dari Sumatera Selatan saya beranjak ke Kalimantan Barat. Di sini, sebuah perusahaan disebut telah melakukan ingkar janji untuk membagi hasil perkebunan sawit mereka kepada para petani. Protes yang dilakukan para petani telah membawa sebagian dari mereka ke dalam penjara. Akan tetapi pada akhirnya sejumlah petani melakukan jalur hukum untuk mendapatkan lahan mereka kembali. Salah satunya adalah Rita Dihales. Mari kita temui dia. Selamat siang, Pak Rita. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Kami yang masang di sini kebetulan ini batas penyerahan lahan tahun 2009. Ini hasil dari perjuangan 5 tahun. Tahun 2009, PT Palmdel Agro Asia Lestari Makmur melakukan sosialisasi tentang kemitraan plasma. Karena perusahaan mengatakan bahwa di situ ada lapangan kerja dan paling tidak ada peningkatan perekonomian. BBC menghubungi Palmdel dengan berbagai cara, melalui telepon hingga surat untuk meminta tanggapan, tetapi tidak ada respons. Perjanjian inti plasma di Teluk Bakung dilakukan dengan pola satu atap. Dalam pola ini, perkebunan dikelola sepenuhnya oleh perusahaan sawit. Pemilik lahan dijanjikan pembagian keuntungan berupa uang setelah kebun menghasilkan rata-rata 5 hingga 10 tahun setelah penanaman sawit pertama. Enggak ada, Pak. 1 rupiah pun enggak ada. Enggak ada sama sekali. Karena itu tadi sudah di luar dari perjanjian kan. Katanya talangan ada, tapi kan kita enggak bisa ngambil barang itu kan. Karena situasi kita kan menggugat.
Dana talangan itu ya jadi utang, Pak. Jadi beban kita lagi nantinya udah kita dari dia bersihkan lahan sampai tetek bengek itu ini sampai penanaman perawatan itu udah masuk utang ke kita. Tambah lagi kita dana talangan, utang lagi. Kapan mau selesainya dah ratusan juta tuh. Itu tahun 2014 ke atas. Di situ kami dah merasa bahwa kami sudah bukan siapa-siapa lagi. Jadi di situ kami merasa bahwa perusahaan ini sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Pada 2017, Rita Dihales seorang diri menghentikan paksa truk pengangkut sawit milik Pamdel. Akibatnya, Rita dipenjara selama 6 bulan atas tuduhan perampasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Proses hidup ini memang keras. Saya berpikir bahwa selama ini kita mengandalkan pemerintah daerah Kuburaya ini, ternyata juga kita tidak bisa mengharapkan. Dari dalam penjara, Rita menyusun strategi menggugat balik Pamdel bersama 4 petani lainnya. Nah, waktu itu kita diajak, kawan-kawan pun mau, kita coba-coba gugat lah perusahaan itu kan, karena di luar dari perjanjian. Sudah membohongi kita, Pak. Agustus 2021, Mahkamah Agung memenangkan mereka dan menyatakan PT Pamdel bersalah karena ingkar janji membagi hasil plasma. Oh, saya sangat boleh dikatakan senang karena saya punya masalah dengan perusahaan ini. Tidak saya wariskan masalah saya. Jadi cukup dengan saya menyerahkan, cukup saya menyelesaikan. Jadi anak cucu saya tidak boleh mendapat masalah yang sifat seperti ini. Apa rencana Anda terhadap lahan yang akan dieksekusi nanti? Lahan ini jika dieksekusi kami akan pergunakan untuk kehidupan kami. Kita akan jadikan sumber kehidupan. Namun, di desa Teluk Bakung masih ada lebih dari 900 petani lain yang terikat kontrak plasma dengan Pamdel. Salah satunya Laurentius Asia. Kita memang ditawarkan waktu itu pola kerjasama dengan mereka. Dari luas lahan yang diserahkan, itu 30% untuk plasma kita. Dengan yang 30% ini, beban utang biaya kebun itu pun dibebankan ke kita. Termasuk infrastruktur, termasuk biaya-biaya seluruhnya lah, menjadi utang. Dan nanti dipotong setelah tanaman itu berhasil. Data dokumen finansial yang kami peroleh dari Koperasi Teluk Bakung menunjukkan utang Koperasi Plasma per 2019 mencapai 262 miliar rupiah atau nyaris 93 juta rupiah per hektar. Semua dibebankan kepada petani. Frustasi, warga berdemo lagi pada 2019. Saya selaku petani plasma, ya saya harus memperjuangkan hak saya. Tapi dalam konteks ini kita tidak mengetahui standar untuk melakukan penuntutan hak kita. Ya, sehingga kita terkaitlah pidana di situ. Kita melakukan penggembokan, penghentian aktivitas waktu itu sehingga saya dijatuhkan vonis waktu itu 10 bulan penjara. Ini kita sebenarnya meminta keadilan pemerintah. Karena kita ini kan hidup di negara Indonesia ini kan dilindungi oleh pemerintah. Namun, pemerintah lebih sering mengambil jalan mediasi sebagai penyelesaian konflik. Kita selaku masyarakat kecil pengen juga untuk melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Pak Rita. Namun apakah dalam hal ini kita kuat? Itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jadi rasa-rasanya kami sebagai masyarakat kecil apabila tidak didorong oleh pemerintah daerah untuk menuntut hak kami, jelasnya ini tidak akan dapat tercapai. Memang karena kemitraan itu kan sepakatan dua belah pihak antara pihak masyarakat dengan perusahaan. Kalau pemerintah yang gugat di hukum, asas hukum, jelas karena pemerintah itu berada di tengah gitu.
Tidak mungkin kita yang memfasilitasi untuk itu. Nah, silakan masyarakat yang merasa dirugi itu kan yang harus mengajukan proses di pengadilan. Pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah menyadari ada masalah dengan penerapan plasma, setidaknya sejak 2019. Setahun sebelumnya, 236 lembaga advokasi dan serikat buruh menulis surat terbuka kepada Presiden Indonesia dan Uni Eropa, menuduh perusahaan sawit menggunakan plasma untuk mengambil alih tanah warga. 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit. Setahun kemudian, Presiden Jokowi menyerukan percepatan penyelesaian masalah sengketa lahan meski tak spesifik menyebutkan konflik plasma. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Namun, di berbagai wilayah Indonesia, konflik lahan termasuk plasma terus terjadi. Moratorium perizinan sawit dianggap belum optimal. Kami telah menghubungi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri KLHK Siti Nurbaya untuk wawancara. Namun keduanya tak menanggapi permintaan kami. 10 pejabat dari 4 kementerian yang diinstruksikan Presiden dalam dokumen moratorium juga menolak atau tidak merespon permintaan wawancara. Ada impres moratorium untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas, tapi sayangnya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi hanya dibuat ada instrumen perbaikan, tapi praktik lapangan itu tidak ini. 4 tahun setelah instruksi dikeluarkan, Kementerian ATR BPN mengatakan gugus tugas yang dibentuk masih berusaha mendata plasma. Dari dulu berantakan, ini baru mau dirapiin. Sejak paling tidak di Undang-Undang Cipta Kerja, ada kewajiban-kewajiban yang dulu sudah ada itu dipertegas, diperkuat. Tusi dari kementerian juga diperjelas dan ada aturan-turunan yang harus dibuat. Niatnya sudah ada, memang perlu waktu ya. Tapi ketika bicara reforma agraria dalam artian luas yang merupakan program strategis nasional Presiden Jokowi sejak 2015 ya. Sementara itu, melalui pesan pendek kepada kami, Kementerian Pertanian mengakui tingkat kepatuhan perusahaan sawit lemah. Dua tahun terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki 10 kasus perusahaan yang ditengarai mengendalikan perkebunan plasma masyarakat. Ada bahkan yang belum diserahkan. Ada yang plasmanya nggak tahu di mana lahannya. Jadi ada yang melakukan perubahan, poin itu dipenuhi. Gitu. Ada yang laporan penggunaan keuangannya, misalnya dari mulai penyiangan atau persiapan ya lahan dan apa semua, ada yang nggak tahu gitu. Ada yang tiba-tiba anggarannya sekian, dari mana logikanya kan gitu kan. Pemerintah sebagai regulator ya, pemerintah sebenarnya harus serius untuk melakukan penyelesaian konflik ini. Jadi institusi atau mekanisme itu harus ada gitu. Sebagian besar produk yang dibeli oleh masyarakat dari etalase-etalase supermarket atau minimarket sehari-hari ini mengandung minyak sawit. Penjualan produk-produk ini dari snack, es krim hingga sabun mandi seharusnya juga memberikan keuntungan bagi warga apabila perusahaan sawit di Indonesia mematuhi aturan untuk menyediakan plasma. Indofood Agri Resources, induk perusahaan London Sumatera yang memiliki perkebunan di tanah orang rimba, menyuplai minyak sawit kepada Kellogg's, Johnson & Johnson, dan Pizit Cousins. Sementara, sawit dari perkebunan Palmdale telah dibeli oleh sejumlah perusahaan multinasional, termasuk Unilever, Danone, Reckitt pemilik merek Dettol, serta Mondelez, pembuat produk Cadbury dan Oreo.
Pertamina, perusahaan milik negara, juga kami dapati diduga membeli minyak sawit dari perusahaan yang tak menyediakan plasma sesuai aturan. Ada kerjasama plasma, ada janji yang diungkapkan oleh perusahaan, tapi janji hanya janji, itu tidak terrealisasi. Mereka menyatakan ini tidak adil. Ya, kalau itu, ini makanya saya bicara yang GAPKI ya. Kalau itu memang seperti itu ya, yang mungkin itu bukan anggota GAPKI, saya tidak tahu. Yang jelas kalau anggota GAPKI kami tidak mendapatkan laporan perihal itu. Nah, kalau mereka menyerahkan lahan, kemudian mereka minta dibangunkan, mereka tidak dibangun, saya rasa itu mereka bisa menuntut. Apalagi ada hitam di atas putih perjanjiannya. PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang beroperasi di tebing tinggi Sumatera Selatan terdaftar sebagai anggota GAPKI. Sementara PT Palmdel Agro Asia Lestari bukan anggota GAPKI. Jika nanti kami menemukan ada anggota yang melakukan masalah dengan aturan plasma ini, apa yang akan dilakukan? Boleh, nanti gini aja, jadi info saja perusahaan mana misalnya gitu kan. Coba nanti kita akan investigasi internal dulu. Mesti kita tahu masalah mendasarnya apa. Misalnya yang tadi saya sampaikan, bahwa itu kewajiban kan di atas 2007, dari 2007 ke atas. Di bawah kan tidak ada. Apakah mereka itu tidak membangun plasma karena tadi arealnya di kawasan hutan? Ini kalau itu ada laporan ke kita. Ini kita tidak bisa membangun plasma karena mereka areal plasma itu ada di kawasan hutan. Kan gitu. Kalau itu kita paksa bangun, kita juga bermasalah perusahaannya. Alasan ketiadaan areal untuk plasma dari perusahaan ini disanggah oleh Serikat Petani Kelapa Sawit. Sebenarnya yang menjadi debatable di situ adalah dari mana alokasi 20% ini sebenarnya. Kalau secara aturan tahun 2007 itu peraturan Menteri Pertanian mengatakan bahwa 20%, minimal 20% itu dialokasikan dari lahan yang diusahakan oleh si perusahaan. Jadi kalau frasanya itu dari total lahan yang diusahakan, maka lahan itu adalah lahan dari HGU. Karena si perusahaan punya hak atas lahan itu kalau dia punya HGU. Tim investigasi kami menghubungi sejumlah perusahaan barang konsumen multinasional yang melalui laporan terbukanya menunjukkan mereka mendapatkan minyak sawit dari Indofood Agri Resources. Juga perusahaan sawit yang hingga 2020 mendapat bahan baku dari pabrik pengolah sawit yang buahnya dipasok oleh Palmdel. Unilever berkata mewajibkan pemasok minyak sawitnya patuh hukum dan aturan keberlanjutan negara, lalu mempertimbangkan untuk menangguhkan pembelian dari perusahaan yang melanggar hukum. Kellogg's, Danone, dan Johnson & Johnson mengatakan mereka telah memulai proses keluhan sebagai respons atas temuan kami. Mondelez menyatakan telah berbicara dengan partner dan ahli mereka untuk memahami masalah plasma dengan lebih baik dan bagaimana perusahaan dapat mengatasinya. Reckitt dan PZ Cussons memberitahu kami bahwa selain menyelidiki kasus-kasus yang kami temukan dalam investigasi ini, mereka juga akan mengambil langkah lebih luas untuk mencari tahu bila pemasok mereka telah memenuhi kewajiban plasma. Namun, para aktivis menilai tekanan dari perusahaan konsumsi masih belum cukup kuat. Nah, tekanan publik itu menjadi satu komponen penting. Jadi ketika ini dipublikasi, harapannya memang publik ataupun masyarakat luas maupun pasar dapat merespon gitu, merespon memberikan tekanan pada pihak perusahaan bahwa kamu harus selesaikan ini dulu loh gitu. PR besarnya sebenarnya adalah bagaimana mereka dapat memantau sampai ke bawah, memastikan bahwa semua standar-standar itu tuh mesti dapat berjalan dengan baik gitu loh Mas. Jadi selama ini kan yang mereka tahu, mereka membeli CPO yang tidak bermasalah, yang bersih lah ya. Tapi faktanya yang di lapangan adalah SPO-SPO yang mereka beli itu SPO-SPO yang bermasalah kemudian. Konsekuensi dari wujud plasma ya, yang kalau saya katakan ya plasma abal-abal gitu kan. Artinya petani sudah kebanyakan ya, plasma ini kan petani sudah dirugikan banyak. Gitu. Dan itu juga menjadi modus
perampasan lahan juga gitu. Kemenangan Rita di Hales melawan perusahaan perkebunan sawit adalah contoh bagaimana penegakan hukum dapat menjadi satu-satunya cara agar warga mendapatkan kembali hak atas tanah mereka. Namun untuk mengembalikan marwah plasma sebagai alat pengentas kemiskinan, pemerintah harus serius menyelesaikan tuduhan kekacauan sengkarut plasma. Jangan hanya masyarakat menyerahkan lahan, tapi yang beruntung hanya perusahaan. Jadi untuk ke depan, semua perusahaan yang ada di manapun di Indonesia ini, jika masih memprotes ini, tolong rubah kebiasaan yang banyak merugikan orang kecil. Rubahlah, dan kita belajar berpikir bahwa kehidupan itu masih ada. Itu anak cucu kita.